Fir'aun, sang penguasa Mesir yang zalim, dan iblis, makhluk yang dilaknat karena kesombongannya merintah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Meskipun keduanya berbeda dalam banyak hal, mereka memiliki kesamaan yang besar dalam hal kebanggaan dan keinginan untuk berkuasa. Namun takdir mengatur pertemuan mereka, dan perbincangan antara keduanya mengungkapkan siapa yang sebenarnya lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Di cerita kali ini kita akan menceritakan tentang pertemuan Fir'aun dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun, sang penguasa zalim dari Mesir kuno. Fir'aun dalam sejarah Mesir kuno bukan hanya dikenal sebagai seorang penguasa politik, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memiliki klaim untuk dipuja sebagai Tuhan. Sebagai kepala negara dan agama bagi masyarakat Mesir kuno, Fir'aun memerintah dengan tangan besi yang dikenal karena kekejamannya terhadap bangsa Bani Israel. Merujuk pada kediaman raja yang mewah dan megah, masyarakat Mesir kuno menganggap Fir'aun sebagai sosok yang setengah manusia dan setengah dewa, seseorang yang harus disembah dan dihormati. Fir'aun pertama kali muncul lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi, dan kerajaan Mesir saat itu terbagi menjadi dua wilayah utama, Mesir di hulu selatan dan Mesir hilir di utara, tempat sungai Nil bermuara. Raja pertama yang dikenal menyatukan kedua wilayah ini adalah Neymar, yang berhasil menaklukkan Mesir hilir dan mendirikan kerajaan besar dengan ibu kota Memphis. Neymar dikenal sebagai penguasa yang pertama kali menyatukan kedua wilayah tersebut dan diakui sebagai Fir'aun pertama. Namun, meskipun sebutan Fir'aun akhirnya menjadi sebutan umum untuk penguasa Mesir, pada masa sebelumnya istilah yang paling sering digunakan adalah raja untuk menyebut pemimpin Mesir. Salah satu contoh kezaliman Fir'aun yang paling terkenal adalah kebijakan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel. Fir'aun yang mendengar ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menghancurkan kekuasaannya, ia memerintahkan pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki yang lahir. Ini tercatat dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 49, yang menggambarkan betapa kejamnya tindakan Fir'aun yang menyembelih anak laki-laki dan hanya membiarkan anak perempuan hidup. Fir'aun yang merasa takut dan terancam oleh ramalan tersebut menjalankan perintahnya dengan brutal. Namun takdir Allah tidak bisa dibendung. Pada suatu hari, di salah satu sudut istana yang megah, Fir'aun duduk bersama istrinya. Tanpa diduga, mereka menemukan sebuah kotak yang mengapung di atas sungai Nil. Dengan penuh rasa ingin tahu, istrinya meminta pelayan untuk mengambil kotak itu. Setelah dibuka, mereka terkejut. Di dalam kotak tersebut terdapat seorang bayi. Istri Fir'aun yang selama ini tidak dikaruniai anak langsung merasa bahwa ini adalah anugerah dari langit. Dengan perasaan penuh kasih sayang, ia memandang bayi itu dan berkata, "Ini anakku." Meskipun pada awalnya Fir'aun merasa curiga mengapa bayi itu bisa lolos dari pembunuhan. Istri Fir'aun bersikeras untuk merawat bayi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua ini dengan skenarionya yang sempurna. Istri Fir'aun menyimpan kasih sayang dan menemui Fir'aun dan memohon untuk mengadopsi bayi itu. Fir'aun pun merasa marah, tetapi akhirnya setuju dengan pertimbangan bahwa bayi itu mungkin akan membawa berkah bagi mereka. Namun saat bayi itu mulai menangis dan Fir'aun menyuruh untuk mencari ibu susu, Allah kembali menunjukkan kebesarannya. Allah mengatur agar ibunda Nabi Musa ditemukan sebagai ibu susunya. Meskipun pada awalnya Fir'aun sangat menentang dan merasa terancam, namun setelah berunding, Fir'aun pun akhirnya mengizinkan ibu Musa untuk menyusui bayinya. Keputusan ini menjadi takdir besar, karena ibu Musa akhirnya bisa kembali merawat anaknya dan menyusui anaknya. Meskipun dalam situasi yang sangat sulit selama periode itu, ibunda Musa terus menyembunyikan keimanannya dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Istri Fir'aun juga menunjukkan kasih sayang yang luar biasa dan merawat bayi Musa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah anak dari Bani Israel, musuh yang dianggap rendah oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dewasa dan diperintahkan Allah sering berjalannya waktu. Nabi Musa tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang kuat, berani dan cerdas, serta bijaksana.
Allah memberikan kepada Nabi Musa berbagai macam karunia, ilmu dan hikmah, serta kemampuan untuk berbicara dengan penuh keberanian. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya tentang kesombongan dan kezalimannya. Namun Fir'aun tetap tidak mau mengakui kebenarannya. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Meskipun Allah menunjukkan berbagai mukjizat melalui Nabi Musa, Fir'aun tetap mengingkari dan menentangnya. Fir'aun tidak hanya menentang Nabi Musa, ia juga menghukum mati para penyihir Mesir yang sebelumnya mengaku kekuatan Tuhan Musa. Fir'aun melanjutkan propaganda bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah, dan siapapun yang menentangnya akan dihukum mati. Dalam kondisi ini, Fir'aun semakin menunjukkan kebengisannya. Pertemuan iblis dan Fir'aun. Suatu hari, dalam istananya yang megah, Fir'aun bertemu dengan iblis, dua makhluk yang dilaknat oleh Allah. Ini terlibat dalam sebuah percakapan yang sangat menarik. Iblis yang merasa dirinya berpengetahuan dan lebih tua dari Fir'aun mulai menentang Fir'aun. Dalam percakapan ini, iblis mengatakan, "Apakah kau mengenaliku?" Fir'aun menjawab, "Tentu saja aku mengenalimu. Kau yang telah mengalahkanku dalam satu hal." Iblis pun berkata, "Kau memang lebih kuat dan lebih berpengetahuan dariku, tetapi ada satu hal yang tidak aku lakukan dan yang selalu aku hindari, yaitu mengklaim diriku sebagai Tuhan." Fir'aun yang sombong menjawab, "Aku adalah penguasa di sini." Namun iblis kembali menimpali, "Jangan terlalu cepat merasa puas Fir'aun. Rakyat Mesir sudah menerima dirimu sebagai Tuhan, tapi jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu dan menghancurkan kekuasaanmu." Fir'aun pun terdiam. Namun iblis melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih buruk daripada dirinya. Fir'aun yang mulai penasaran bertanya, "Siapa orang yang lebih buruk daripada kita berdua?" Iblis menjawab, "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dialah orang yang lebih buruk daripada kita berdua." Kita belajar bahwa meskipun Fir'aun berada dalam posisi yang sangat tinggi dan memiliki kekuasaan besar, keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan kesombongan membuatnya menolak untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya. Keserakahan dan keteguhan hatinya untuk tetap mengklaim dirinya sebagai Tuhan menghalanginya untuk menerima kebenaran. Namun satu hal yang bisa kita petik adalah untuk saling memaafkan. Dalam Islam, Allah sangat menganjurkan umatnya untuk saling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambahnya kemuliaan." Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan murni ada di kita. Mohon dimaafkan apabila ada cerita ataupun kisah yang kurang berkenan. Sampai jumpa di cerita ataupun kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.